Pada zaman modern sekarang ini, ada begitu banyak fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat luas, baik di dalam maupun luar negeri. Fenomena-fenomena sosial tersebut seakan tidak kenal ras, usia, gender, bahkan budaya. Salah satu fenomena yang menjadi sorotan masyarakat yaitu wanita simpanan. Masyarakat umumnya memiliki stigma tersendiri pada wanita yang menjadi seorang simpanan tanpa memikirkan motivasi dari wanita tersebut. Di Indonesia, fenomena wanita simpanan sudah bukan suatu hal yang baru, melainkan sudah ada dari beberapa tahun silam. Di salah satu kota bagian tengah Indonesia yang menyimpan beragam pesona alam dan kehidupan yang dikenal dengan sebutan Nyiur Melambai, yaitu Kota Manado. Kota Manado yang sejak tahun 2014 sudah berkembang menjadi kota metropolitan baru di kawasan timur Indonesia, mengakibatkan terciptanya suatu proses interaksi pembaharuan antar manusia multi-etnis, multi-karakter secara masif telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat Manado. Ini semua dikarenakan letak strategis kota Manado berasal dari bibir Pasifik yang berhadapan langsung dengan negara di kawasan Asia Timur hingga Eropa Timur. Dalam suatu riset yang dilakukan oleh Mokalu di tahun 2014, terdapat krisis nilai budaya kearifan lokal yaitu budaya tiru di kota Manado. Suatu prinsip hidup masyarakat Manado yang begitu melekat yaitu biar kalah nasi, mari jangan kalah aksi. Yang dalam pengertian umumnya yaitu walaupun tidak makan, yang penting tetap bergaya atau style. Energik, vulgar, materialistis, egosentris, serta hedonistis menjadikan masyarakat Manado memiliki gengsi yang sangat tinggi. Misalnya, kalau tetangga hari ini membeli mobil baru, besok berarti harus beli mobil baru juga, tanpa memikirkan kemampuan finansial, menurut Mokalu di tahun 2014. Austin dan Merriam-Webster Dictionary di tahun 1996 menyebut wanita simpanan dengan istilah mistress, yang artinya seorang wanita yang memiliki hubungan seksual berkelanjutan dengan seorang pria selain istri dari pria tersebut. Menurut Abbott di tahun 2013 mendefinisikan wanita simpanan adalah seorang perempuan yang sukarela atau terpaksa memiliki hubungan seksual yang relatif lama dengan laki-laki yang biasanya sudah beristri. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seorang wanita bersedia menjadi simpanan. Yang pertama, aspek material. Hal ini terkait aspek keuangan, materi ekonomi. Yang kedua, aspek sosial terkait gaya hidup atau style. Yang ketiga, aspek psikologi. Terkait di dalamnya aspek kasih sayang dan rasa aman. Menurut penelitian Abbott di tahun 2013. Sedangkan menurut Maslow di tahun 1970 melukiskan bahwa seorang manusia tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas. Bagi manusia, kepuasan merupakan hal yang sementara. Jika suatu kebutuhannya dapat terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan menuntut pemuasan. Begitu seterusnya.
Berdasarkan ciri yang demikian, Maslow memberikan gagasan bahwa kebutuhan manusia merupakan bawaan dan tersusun menurut tingkatan atau bertingkat. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Physiological needs adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup dan terdiri atas makanan, air, oksigen, aktif, istirahat, keseimbangan temperatur, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak dan merupakan kebutuhan yang paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Need for self-security adalah sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Kebutuhan akan rasa aman ini sangat nyata dan bisa diamati pada bayi dan anak-anak karena ketidakberdayaan mereka. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Need for love and belonging adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlawanan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok masyarakat. Kebutuhan yang keempat yaitu akan rasa harga diri. Need for self-esteem oleh Maslow dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah penghormatan atau penghargaan diri sendiri. Dan yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Bagian pertama mencangkup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, edukasi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Adapun bagian kedua meliputi antara lain prestasi. Dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas apa saja yang sudah dilakukannya. Kebutuhan yang kelima yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Need for self-actualization merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya telah terpuaskan dengan baik. Kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya. Atau hasrat dari individu untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya.